Halo guys, jadi hari ini gue lagi pengen ngomongin sesuatu yang mungkin udah lama pop up in my head. Jadi sorry agak kalau agak ngalor ngidul gitu karena memang ini lebih ke kayak mikir-mikir keras aja sih sebenarnya. Jadi gue tuh akhir-akhir ini banyak baca soal negara-negara Nordik ya. Ya mungkin ini relate to our macroeconomy juga kan. Nordik itu mungkin kayak Finland, Denmark, Swedia, Norwegia, yang setiap tahun itu selalu nangkring di daftar negara paling bahagia di dunia. Dan gua tuh penasaran banget sebenarnya apa sih yang bikin mereka bahagia. Karena kan kalau dilihat-lihat cuacanya nggak enak gitu kan, mataharinya jarang muncul, makanannya juga ya biasa-biasa aja sih kalau dibandingin sama Indonesia. Ya walaupun mungkin ya secara infrastruktur dan alam mereka memang amazed banget gitu ya kita sama alam-alam mereka, dan cuaca sebenarnya dibilang nggak enak ya mungkin kita di lingkungan yang panas bagi mereka enak, yaitu preferensi masing-masing lah. Tapi kok bisa ya mereka bahagia? Dan hasil pemikiran gue gitu ya banyaknya, gue tuh berpikir bahwa bahagianya mereka tuh bukan karena alamnya, bukan karena masakannya, bukan karena rasnya, tapi karena mereka itu nggak perlu mikirin hal-hal dasar gitu. Negaranya tuh udah nanggung gitu, kayak hal-hal dasar kayak pendidikan gratis, kesehatan gratis, well-beingnya officer di sana, dan orang tua tuh jadinya punya energi yang utuh gitu untuk dipakai jadi apa ya, orang tua yang bener gitu. Dan dari sini tuh gue jadi mikir soal hal-hal lain yang agak relate, kayak di sekitar kalian ya, ini mah teman-teman waktu SMP, waktu SD atau siapapun itu gitu. Coba kalian perhatiin gitu. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu itu cenderung lebih kreatif, lebih tenang, lebih berani ambil resiko, ya bahkan ya kayak mereka tuh punya taste yang bagus gitu. Nggak semuanya ya, tapi gue nggak generalize karena tetap ada anak orang kaya yang norak juga kan, dan NPD lah gitu. Tapi ada pola yang sebenarnya lumayan jelas di sini. Dan dulu gue mikir, wah mereka memang berbakat ya gitu. Sampai pada titik dimana gue sadar ini tuh bukan cuma soal bakat sama sekali loh gitu. Tapi ini tuh adalah soal otak mereka yang nggak dipakai buat survival sejak kecil gitu. Coba bayangin gitu, anak dari keluarga yang ekonominya tenang, dia tuh sebenarnya karena tenang ya udah bapaknya pulang ngantor ya ngasih makanan dari luar, terus kayak dia dibaik-baikin sama bapaknya karena bapaknya moodnya bagus dari kantor gitu. Terus mamanya juga tenang karena mau masak apapun dia bisa gitu. Dia tuh anak itu tuh jadi bisa punya waktu untuk ngelamun, untuk baca buku dari Periplus yang sebenarnya itu fiksi, buat eksperimen bikin video, bikin gambar, ngulik-ngulik hal yang dia suka. Dia tuh punya ruang, dan dari ruang itulah apa ya, lahir ide-ide kreatif gitu. Makanya banyak public figure yang kita lihat memang berasal dari keluarga orang kaya, kayak let's say Raditya Dika atau Baskara dan lain-lain gitu kan. Meanwhile, anak yang dari kecil udah denger kayak ini besok kita nggak tahu nih bisa bayarin UKT kamu atau enggak, kamu coba jangan kuliah dulu gitu. Atau misalkan 50.000 kayaknya nggak ada gitu dan nggak bisa gitu kamu untuk outing gitu, pergi sama teman-teman kamu ke Jogja dan lain-lain lah. Terus anak kecil itu tuh banyak lihat orang tuanya stres setiap akhir bulan, yang dari SMP udah dipus buat pikirin masa depan yang realistis gitu kan. Otaknya tuh dipakai untuk sesuatu yang sama sekali beda gitu. Dia jadi sangat efisien buat masalah praktis, tapi dia kehilangan kapasitas untuk ngelamun gitu. Dan ya ngelamun itu sebenarnya penting sih. Banyak ide-ide yang bagus tuh justru datang dari ngelamun. That's why kayak kita tuh pakai WC gitu untuk bisa menuangkan ide-ide kan. Dan ini relate gitu kan sama konsep psikologi namanya scarcity mindset gitu, pola pikir kelangkaan. Kalau lo terus-terusan
kekurangan sesuatu, fokus mental lo itu akan nyempit gitu. Lo tuh cuman bisa mikirin yang urgent, dan yang jangka panjang gimana, yang abstrak gimana, yang kreatif gimana. Itu udah pasti nggak ada bandwidthnya sih. Dan menurut gue sih ini yang paling menyakitkan ya. Ini bukan cuma soal anaknya yang bodoh atau ortunya yang nggak sayang, tapi ini soal kondisi yang membentuk otak gitu, sesimpel itu. Makanya balik lagi ke Nordic gitu kan. Yang menarik dari mereka tuh, mereka berhasil menciptakan kondisi itu tuh lewat sistem, bukan lewat kekayaan individu gitu. Jadi kayak even anak petani gitu ya di Finland, anak buruh di Denmark, mereka tuh punya akses ke ruang berpikir yang sama dengan anak orang kaya gitu, karena negaranya yang nanggung beban dasarnya gitu kan. Makanya hasilnya tuh anak-anak mereka tuh tumbuh dengan satu privilege yang sangat besar. Mungkin di Indonesia kayaknya ini jarang ya, tapi privilege untuk nggak membuktikan apa-apa gitu, nggak perlu untuk membuktikan apa-apa atau nggak butuh validasi. Kayak mereka tuh nggak, anak-anaknya nggak harus mikir, nggak perlu cepet-cepet kerja untuk angkat derajat keluarga, nggak perlu milih jurusan yang menjanjikan, kayak mau jadi desainer grafis atau mau jadi seniman gitu, kayak silahkan. Mau gap year silahkan, mau eksperimen sampai nemu 30 baru nemu passion juga nggak masalah gitu. Dan gue juga sedih kalau mikir apa ya, kalau mikirin ini gitu ya, karena di Indonesia itu berapa banyak sih gitu anak yang punya kebebasan atau kemewahan kayak gitu, yang bisa salah jurusan dan gak jadi drama di keluarga gitu kan, yang bisa bilang kayak gue mau coba bikin startup gitu tanpa langsung dijawab gitu kan sama apa ya, pade budenya gitu atau mau uaknya gitu. Udahlah kerja kantoran aja yang realistis, PNS gitu kan. Tapi ya gue juga nggak mau gitu kan kedengerannya kayak nyalahin ortu yang lagi berjuang gitu kan, sama sekali nggak. Justru sebaliknya, kayak orang tua yang harus kerja 2 shift demi anaknya gitu ya, let's say pulang dari ngantor tuh malah ngojek gitu kan, yang nahan-nahan kelaparan dia gitu ya, misalkan dapat makanan dari kantor gitu dibawa pulang ke rumah supaya anaknya tuh bisa makan makanan enak gitu. Dan itu tuh ya orang tua keren gitu. Cuman gue mau bilang aja gitu, kalau kita harus jujur, kondisi ekonomi yang baik tuh memang membuka ruang parenting yang lebih sehat sih. Ini bukan pilihan moral ya, tapi realitas struktural yang ada gitu. Makanya kalau misalkan lo sekarang lagi di posisi anak yang dulu tumbuh dengan banyak beban ya, which is gue juga sebenarnya begitu ya, ya cukup pahami aja gitu, karena banyak hal yang lo anggap kekurangan diri itu sebenarnya hasil dari kondisi yang dulu lo hadapi. Kayak susah kreatif misalkan, itu bukan karena lo bodoh gitu, tapi otak lo tuh cuman kelamaan dipakai untuk survive gitu. Makanya kalau gue pribadi ya, gue tuh pelan-pelan mulai kasih otak gue itu ruang untuk ngelamun, untuk ambil hobi yang nggak ngehasilin apa-apa aja gitu, kayak misalkan baca buku gitu atau nulis gitu ya, atau ngeyeping kayak gini gitu. Dan ini tuh gue anggap sebagai istirahat gitu. Ini bukan malas kayak, tapi lo tuh lagi healing aja gitu. Dan kalau apa ya, gue sih menganggap bahwa kerja keras gue hari ini tuh bukan cuma buat gue, tapi itu adalah hadiah buat anak gue gitu, ruang berpikir gitu. Jadi dia akan punya ruang berpikir yang lebih pintar daripada gue sekarang. Dan mungkin dengan financially stable nanti gitu ya, yang gue build sekarang gitu, mereka tuh mungkin gak akan inget mereknya, gak akan inget liburannya kemana, tapi mereka tuh akan inget suasana rumah yang tenang. Mereka akan inget pernah punya ortu yang sempat ngobrol sama mereka tanpa wajah lelah sih. Dan menurut gue tuh itu warisan terbaik yang bisa kita kasih sih. Financial stable mah udah pasti ya, kita berharap semuanya sama, tapi ruang untuk anak bisa regulasi emosi itu penting. Makanya gitu aja sih yang pengen gue obrolin hari ini, mungkin agak random ya. Tapi kalau relate mungkin bisa kasih tahu gue di komen, atau nggak relate juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Gue cuman penasaran aja sama pendapat lo kalau reply di SG, karena mungkin gue up ini ke SG juga. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.